Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jumpa kembali dengan saya DLL Bonsai. Dimanapun berada, mudah-mudahan kawan-kawan DLL Bonsai selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke kawan ya, kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk melakukan kegiatan pruning kawan ya. Pruning bahan waru India ya. Waru India. Sebelum saya lakukan pemindahan sepatu nantinya, rencana akan saya pindahkan sepatu nih kawan nih. Karena apa? Ini sudah akarnya sudah full dan waktunya memang saya anggap udah waktunya pindah sepatu ini ya. Jadi untuk pematangan ranting dan anak ranting nanti di pot saja. Nah, di pot ya. Nah, ini sedikit review ini waru India. Saya dapat dari beli online ya ini bahan, dan saya lakukan cabang anak cabang sampai ranting ini programan saya. Nah, jadi saya dapat bahan itu hanya cabang ini, dari cabang ini ya, tahapan satu aja. Nah, kemudian anak cabang sama ranting ini udah saya program. Kurang lebih sudah 7 bulanan, kurang lebih 7 bulan saya program di pot ini. Nah, untuk ukuran ini bisa di 30. Saya rencana bikin 30 kan. Nah ini 20, nah ditambah 1 jengkal ini. Nah ini 10. Jadi nanti ini pun masih saya rasa masih ketinggian, nanti akan saya kurangin. Nah, ini nanti untuk mahkotanya yang ini, anak cabang yang ini ya. Ini saya los dulu supaya agak besar dikit, baru saya potong di sini. Jadi sebelum saya pindahkan ke sepatu baru, jadi akan saya lakukan pruning dulu ya. Fungsi untuk apa? Nah, fungsi untuk apa? Nanti akan sedikit saya jelaskan ya. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, mohon dukungannya dari kawan-kawan untuk mendukung channel saya ya. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel saya. Dan yang baru menyaksikan video saya, baru menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa untuk dukungannya kawan ya. Mudah-mudahan video nanti ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya untuk kawan-kawan pemula ya. Saya juga masih belajar, dan mari kita belajar sama-sama. Dan bila ada kekurangan, ada saran masukan, kawan-kawan bisa tulis komen di bawah ya, dengan senang hati. Oke. Nah, ini jadi salah satu fungsi pruning sebelum dipindahkan ke sepatu baru ya. Jadi untuk mengurangi stres kawan ya, stres pada pohon ini. Jadi kalau sudah di pruning dulu, kita pindah ke sepatu baru, jadi kan mengurangi penguapan nantinya ya. Kalau masih banyak daun terus kita pindah ke sepatu ini, nantinya dia akan melakukan fotosintesis ya. Nah, karena akar ini nanti ini belum siap ya, maksudnya belum siap, belum maksimal maksud saya. Siapnya udah pastinya ya. Itu. Seperti itu kawan ya. Sebenarnya bukan akar itu belum siap ya. Jadi karena akar ini nanti kan dikurangin ya, pasti saya kurangin akarnya ini.
Ini kan medianya tebal. Potnya nanti kan kurang lebih kan 7 cm ya, 7 cm. Nah, 7 cm dia seperti ini. Otomatis kan akarnya yang ke bawah itu dibuang kawan ya. Itu biasanya pohon akan menyesuaikan ya, agak sedikit stres ya kan. Nah, makanya kita kurangin dulu ini daunnya. Nah, selain itu juga fungsi pruning untuk mengurangi kelembapan yang di bawah ini ya, karena kan cahaya tidak masuk ke bawah kawan ya, tidak masuk ke bawah. Kalau lembab biasanya pohonnya ini berlumut ya, berlumut kawan. Apalagi ini kan waru tuh daunnya lebar-lebar seperti ini ya, itu cahaya matahari nggak tembus ke bawah biasanya. Selain menyebabkan pohon ini berlumut, juga tunas yang di bawah ini, tunas yang di bawahnya ini yang kecil-kecil ini itu tidak mendapat sinar ya, otomatis akan mengganggu pertumbuhannya. Kalau tunas-tunas yang nggak dipakai sih nggak masalah ya. Biasanya tumbuh tunas, oh ini tunas ini kok bagus arahnya kan, sayang tuh kalau pertumbuhannya terganggu, ya kan? Nah itu salah satunya. Kemudian fungsi pruning lagi untuk merapatkan tunas kawan ya. Kalau sering kita pruning ini kawan, tunas yang tumbuh selanjutnya itu akan lebih rapat. Mata tunas maksud saya, mata tunas ini. Ini kan jarang ini. Kalau sering kita pruning, dia akan lebih rapat kawan ya. Itu. Seperti pada sancang itu juga. Kalau sering kita pruning, tumbuhnya rapat mata tunasnya kawan. Nah, kalau mata tunas rapat, itu akan berpengaruh ke kerapatan cucur ranting ya, keranting cucur ranting itu. Apalagi waru kawan ya, waru yang saya tahu ini jarak mata tunas itu pasti jauh-jauh ya ini. Nggak seperti sancang, kalau kita potong di sini kambium bisa tumbuh tunas. Tapi kalau waru kan nggak bisa, dia tumbuhnya pasti di titik mata tunas seperti ini. Kan ini kan jauh kawan yang jaraknya nih ya. Itu. Ini memang agak telat saya pruningnya. Itu karena kemarin saya mau nyari pot itu belum dapat kawan ya. Belum dapat. Kebetulan nih pesanan pot saya udah jadi ya kan. Tuh. Jadi saya siapkan dulu tahapnya ini. Saya pruning dulu. Nanti jarak sehari atau 2 hari lah baru saya pindah sepatu kawan. Seperti itu. Nah, ini kawan nih. Ini ada tunas-tunas baru di bawah ini. Dan bagus menurut saya ini. Tunas prospek lah ya. Sayang kalau pertumbuhannya terganggu. Nah ini. Kemudian fungsinya juga untuk mengetahui gerak dasarnya kita kawan ya. Kalau kita mau mengoreksi cabang, ranting, kalau nggak dipruning gini nggak akan kelihatan kawan ya gerakannya ini. Mana ranting yang harus kita buang, mana ranting harus kita pertahankan ya. Kalau udah seperti ini, enak kita akan mengoreksi ya kan, karena udah terbuka seperti ini, terlihat semua, jadi enak. Mana yang ranting perlu kita wiring lagi ya kan. Nah, ini. Seperti ini kawan. Baru India. Jadi sama-sama belajar kawan ya.
misalkan ada kekurangan, wah fungsi pruning masih ada nih, oke, kawan-kawan bisa komen di bawah ya. Jadi nanti teman-teman yang melihat video ini bisa tahu ya. Kita sama-sama belajar kawan ya. Nggak ada ruginya kita berbagi ilmu ya. Seperti itu kawan. Nah ini bagus lagi kalau tangkai daunnya itu udah ambrol ya kan. Tangkai daun udah ambrol, jadi enak nanti kawan nih. Gerak dasar yang aslinya kan kelihatan. Ini. Artinya kan kita harus kurangin mana yang perlu kita kurangin. Seperti ini. Ada apa? Mata tunas yang tumbuh dilakukan seperti itu, yang harus kita buang kawan ya. Kalau seperti ini udah kelihatan nih. Gimana kawan? Sekarang udah nampak kan? Nah, udah nampak. Pasti miring sedikit kawan ya, terlihat miring kan? Nah, ini terlihat miring karena waktu nanam di pot ini kawan ya, itu nggak tanya di sini ambles ya. Nah, ambles otomatis akan mempengaruhi geraknya ya, gerak pohon sini. Kalau kita nanam itu miring, otomatis itu berpengaruh kawan ya. Yang tadinya ini apa, harus ke bawah, karena miring ke sini otomatis dia naik sedikit ya. Nah, kalau kayak gini kawan, beda kan? Nah, kalau lurus seperti ini, saya ganjel kawan ya. Ini miringnya ada 15 derajat mungkin ya. Nah, saya ganjel pakai batu. Nah, ini kawan, ya kan? Beda kan? Kalau posisi normal tegak seperti ini, cabang ini ya, cabang ini harusnya naik sedikit. Nah, cabang yang ini turun sedikit, ya kan? Nah, itu kawan. Pengaruh kawan ya. Ini, tapi nggak apa-apa lah, kita miring sedikit nggak apa-apa. Jangan terlalu miring kawan ya. Miring dikit aja, jadi stylenya beda ya. Wah, itu kan formal harus lurus ya, nggak apa-apa lah. Jadi guys seperti ini. Kalaupun nanti kita pindah sepatu ya, setelah pindah sepatu bisa kita normalkan tegak seperti ini ya kan, apa kita tegakkan lagi ya. Tapi kita lihat ini ya, persabangan ini bagusnya gimana kan, karena ini kan gampang kita bengokkan lagi karena udah keras ini, gampang kita tarik ke bawah. Ini udah susah kawan ini ya. Nih seperti itu kawan ya. Ini dulu udah saya ganjel ini pakai kayu ini ya, pakai kayu ternyata tetap aja dia miring. Ya udahlah. Oke kawan, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, kegiatan pruning. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan untuk kawan-kawan semua bermanfaat untuk kawan-kawan, khususnya untuk kawan-kawan pemula. Dan saya juga masih pemula, perlu banyak inspirasi, perlu banyak referensi ya, supaya mendapatkan bonsai yang maksimal. Oke kawan, jangan lupa dukung channel saya dan share video ini bila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.